Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Purnamasari, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 17 dari kelompok 2. Saya akan memaparkan salah satu nilai dasar ASN, yaitu mengenai akuntabilitas. Jadi, apa itu akuntabilitas? Secara konsep, akuntabilitas itu berbeda dengan responsibilitas, di mana responsibilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi, akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban tiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa saja nilai-nilai publik tersebut? Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar saat terjadi konflik kepentingan. Lalu yang kedua, memiliki pemahaman untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi akuntabilitas. Di sini akuntabilitas mempunyai 3 fungsi, yaitu menyediakan kontrol demokratis, yang kedua mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan dua pihak antara entah itu individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Lalu yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi tiap individu, kelompok, atau institusi selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Kalau untuk individu bisa dalam bentuk kontrak kerja, sedangkan untuk institusi bisa dalam bentuk lakip. Lalu yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, baik itu berupa penghargaan ataupun sanksi. Lalu yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Lalu selanjutnya ada 2 macam akuntabilitas. Yang pertama itu ada akuntabilitas vertikal, di mana pertanggungjawabannya itu kepada otoritas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua akuntabilitas horizontal, yang pertanggungjawabannya itu kepada masyarakat luas. Selanjutnya tentang tingkat akuntabilitas. Yang pertama ada akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya yaitu mengenai dimensi akuntabilitas. Di sini ada 4 dimensi akuntabilitas, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua ada akuntabilitas proses, yaitu mengenai apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, maupun dari segi prosedur administrasi. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas program, yaitu untuk melihat apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada program lain yang dapat memberi hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Lalu yang keempat ada akuntabilitas kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Lalu apa saja alat akuntabilitas? Di sini ada 3 alat akuntabilitas, yaitu yang pertama ada perencanaan strategis. Kalau dalam lingkup pemerintah daerah itu bisa dalam bentuk RPJPD, RPJMD, atau RKPD. Kalau dalam lingkup SKPD itu bisa dalam bentuk Renstra atau Renja, dan untuk tiap individu PNS itu sendiri bisa dalam bentuk SKP. Lalu yang kedua ada kontrak kinerja.
Dan yang ketiga ada laporan kinerja. Kalau yang dihasilkan oleh suatu SKPD itu bisa dalam bentuk lakip. Lalu bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, kelima keadilan, keenam kepercayaan, ketujuh keseimbangan, kedelapan kejelasan, dan kesembilan adalah konsistensi. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Lalu langkah kedua adalah melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu langkah ketiga adalah melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Lalu yang keempat adalah memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Lalu yang kelima adalah melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, diharapkan seorang PNS memiliki personal behavior. Di antaranya yaitu bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku, lalu tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat, dan membuat keputusan secara adil, tidak memihak, dan segera. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.